sini, keempat di sini, kelima di sini. Kalau ada lagi keenam, nanti kita taruh ke sebelah kanan. Kalau ada lagi di sini, tidak boleh lompat-lompat, tidak boleh selang-selang, harus begitu. Ya, nah jadi otomatis ini terurut ya 0, 1, 2 indeksnya 3, 4, 5 seperti indeks yang ada di array kita seperti ini. Nah, nanti dari mana kita tahu kalau kita simpannya dalam array, dari mana kita tahu yang mana parentsnya, yang mana childnya? Ya, nah, gampang sekali, ya kan? Gampang sekali, ada rumusnya ya. Jadi ada rumusnya untuk menghitung yang mana parentsnya, yang mana childnya. Masih ingat? Bagaimana cara tahu? Child dulu. Child yang kiri, gimana rumusnya? Child yang kiri ya, live child ya. Live child. Gimana rumusnya? 2i tambah minggu lalu tambah 1 ya. Kalau right child berarti i tambah 2. Ya. Kalau parents kurang 2 bagi 2, betul? I kurang 1, Bu. I kurang 1. Oh ya, ini betul. Ya, I kurang 1 bagi ini 1. I kurang 1 bagi 2 ya, parents. Ya, nah, jadi dalam array kita cuma perlu tahu ini saja. Parentsnya siapa, childnya siapa. Sudah, kita tidak perlu cucunya siapa, nenek buyutnya siapa, nggak perlu ya. Cuma kita perlu tahu ya siapa di atasnya, siapa di bawahnya. Karena kita akan lakukan nanti filter up dan filter down. Ya kan? Jadi betul-betul harus tahu siapa parentsnya, siapa parentsnya, siapa parentsnya. Siapa childnya, dari child itu siapa childnya, dari child itu siapa childnya. Ya, nggak perlu terhubung sampai ke terselang 2 itu nggak perlu. Karena dia terhubung semua. Tahu parentsnya ini, tahu childnya ini, dari child ini kita tahu lagi siapa childnya. Jadi nggak akan putus. Ya, nah, jadi nggak perlu sampai kita menghitung gimana cucu ketiganya, walaupun bisa aja ya kita buat rumus untuk menghitung cucu ketiganya, tapi dalam struktur data heap ini tidak ada keperluan kita dengan cucu-cucunya, ya, walaupun nggak ada istilah cucu-cucu dalam tree ya, cuma karena kita ada pakai parent dan child, berarti grandchild nanti ya. Oke. Ya, jadi tinggal dengan rumus tersebut kita jadi tahu siapa parentsnya, siapa childnya. Ya, ini. Ya, ini contohnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita membangun struktur data heap yang tadi maksimal heap, parentsnya selalu lebih kecil dari child, dan yang ada di root adalah maksimal heap, parent selalu lebih besar dari child. Yang ada di rootnya itu yang bisa dijamin dari heap ini adalah cuma parent selalu lebih besar dari childnya, dan yang ada di root adalah angka terbesarnya. Ya, yang kedua ini yang mana yang terbesar itu kita tidak ada urusan ya, apakah yang kiri, apakah yang kanan itu nggak ada urusan. Ya, gitu ya. Nah, yang ketiganya apakah yang di level ini atau mungkin yang di bawah ini atau yang di sini. Ya, itu tidak terurut. Yang cuma bisa dipastikan cuma ini saja. Parent selalu lebih kecil dari childnya. Yang ini juga berlaku. Kalau kita jadi kasih 10 ini root, berarti ya kita jadikan 10 ini root, ya berarti ini jalan subtree ya. Ini kita jadikan tree yang subnya ya. Subtree berarti si 10 ini adalah merupakan yang terbesar dari yang di bawahnya. 9 ini juga. Itu aja yang bisa kita jamin. Tapi kalau kita ambil secara array-nya, bisa jadi tidak terurut. Walaupun sudah tidak mungkin beracak lagi ya. Tidak mungkin sangat acak lagi. Karena memang sudah ada konsep parent selalu lebih kecil dari child. Parent selalu lebih kecil dari child. Ya. Kalau kita lihat terurutnya itu sudah lumayan terurut pasti. Ya, nggak mungkin tidak terurut sama sekali terlalu jauh. Misalnya angka yang besar berada di ke bawah kali itu nggak mungkin. Ya, cuman sudah agak terurut kalau kita lihat. Makanya nanti kompleksitasnya dalam worst scenario pun sangat bagus ya, tetap n log n. Tidak ada kejadian dia akan jadi n square. Ya, oke. Nah, bagaimana cara kita membangun sebuah struktur data heap? Kalau kita sudah punya data setumpuk data blob gitu ya, setumpuk data mau kita bikin heap bisa. Ataupun kita punya masukkan satu-satu, itu pun bisa ya. Kalau misalnya memang dalam kasus kita datanya masuk satu,
masuk lagi, kemudian masuk lagi. Nah, kemudian kita hipify, gitu ya. Kalau ketika ada data yang udah lebih dari 2, kita bisa kita hipify ya, sehingga dia bisa jadi heap, gitu ya. Nah, kemudian masuk lagi data, kita heap lagi, masuk lagi data, kita heap lagi. Tapi kalau memang data kita udah ada setumpuk, gitu, kita punya misalnya 1.000.000 angka yang belum terurut. Nah, itu untuk mempercepatnya lebih bagus langsung kita taruh semuanya ke dalam tree kita secara array tadi ya, secara indeks array secara terurut tadi ya. Indeks 0 di sini, indeks 1 di sini, kedua di sini, ketiga dan seterusnya. Ikut data struktur, ikut almost complete binary tree. Nah, nanti setelah terbentuk tree, binary tree tapi belum jadi almost complete binary tree, sudah jadi almost complete binary tree, belum jadi heap, nah, baru kita mulai melakukan heapify ya. Oke, ini ada pseudocode untuk heapify ya. Jadi heapify itu butuh array kita. Nah, kasus ini dia butuh array kita. Nah, kemudian dia akan cek si root ya, nilai dalam root array yang ke 0 itu siapa, angka yang di array 0 misalnya dalam kasus ini 7. Nah, rootnya berarti jadi 7, ya kan? Kemudian dia akan cari largest ya, largest itu nilai terbesar. Ya, nah, berarti dia akan cari largest, ini pseudocode ya, jadi bukan Python, bukan C, bukan apapun, dia buat pseudocode. Enggak, kalau pseudocode itu kan enggak sempurna ya, enggak sempurna, dia cuma algoritmanya. Tapi kalau kita udah buat itu udah lebih panjang lagi ya kan, enggak mungkin seperti ini cuma pseudocode aja agar kita memahami bagaimana cara kerjanya. Oke, jadi dia akan cari largest dari array 0, nah, array 2 kali 0 tambah 1, 2 kali 0 tambah 2. Artinya apa ini? Ini koma harusnya ya, bukan titik ya. Ini keliru, mereka buat ini koma. Ini ada 3 buah hal ini, dia mau cari siapa yang terbesar. Dari si array 0 ini, array root-nya. Nah, kemudian 2 0 tambah 1 artinya left child-nya. Kemudian 2 kali 0 tambah 2 right child-nya. Jadi dari root ini, dengan left child, dengan right child, mana yang terbesar? Ya, dalam kasus kita ini, 7 yang kasus ini, largest-nya si 7 ya, si root ya. Nah, si root. Jadi kalau root tidak sama dengan largest, dalam kasus kita root sama dengan largest. Root kita tadi 7, yaitu array yang ke 0, 7. Largest kita juga 7, berarti root dan largest kita sama. Nah, tidak perlu disuap ya. If, berarti jika ini terpenuhi. Jika root tidak sama dengan largest, kita sama root dengan largest, berarti tidak terpenuhi, tidak perlu kita swap. Ya, tidak perlu. Nah, dalam kasus contoh yang kedua, skenario yang kedua, ya, root kita sekarang nilainya 2, largest kita, largest yaitu si 2 ini dengan left child-nya, dengan right child-nya 2, 7, 4, mana yang terbesar? Yang terbesar adalah 7. Berarti largest sekarang sama dengan 7, sedangkan root sama dengan 2. Berarti ini terpenuhi. Root sama dengan 2, largest sama dengan 7. Root tidak sama dengan largest. Harus disuap. Siapa yang disuap? Si root dengan largest. Berarti si root kita 2, largest 7, kita swap. Jadinya begini. Ya kan? Ya. Oh sorry, jadinya begini. Ya, nah, ini swap jadinya begini. Ya sudah, sekarang largest sudah si root. Ya, nah itu pseudocode untuk heapify-nya. Ya. Nah, bagian itu ini berlaku untuk umum ya, bagaimanapun bentuk, apakah ini yang memang largest-nya sudah tidak perlu diubah lagi ataupun masih diubah begini ya. Nah, tapi dalam hal struktur data heap yang kita lakukan adalah rekursif ya. Kita lakukan begini ya, rekursif, kita lakukan lagi pokoknya rekursif itu fungsi yang memanggil dirinya sendiri ya. Kalau udah ada rekursif berarti dalam program kita nanti si heapify ini ada panggil heapify lagi. Di dalam heapify panggil heapify lagi. Kapan kejadian itu? Tentu kalau kita cuma punya 3 begini tidak perlu ya. Sedangkan kita dalam tree kita punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi ya. Atau kalau dari bawah ke atas filter up punya parents lagi, punya parents lagi, punya parents lagi ya. Oleh karena itu tidak sekali kita lakukan heapify. Heapify ini bukan dipanggil sekali, tapi berkali-kali dipanggil. Namanya juga rekursif. Contoh ya, kita punya seperti ini. Kita punya seperti ini. Ini kalau kita lihat sudah heap ini. Bagian ini saja subtree-nya sudah maksimal heap ya. Sudah maksimal heap parent, sudah lebih besar dari child-nya. Yang ini juga. Nah, tapi ini tidak, ini belum. Ya, ini baru ini sudah heap, yang ini sudah heap. Ya, terpenuhi heap, yang ini sudah terpenuhi heap. Sedangkan seluruhannya belum terpenuhi. Ya. Nah,
Jadi bagaimana apa yang harus kita lakukan? Ya, nah, makanya itulah dari rekursif. Tadi misalnya kita udah buat di sini, sekarang kita akan buat ke atasnya. Ya, nah, bagaimana contohnya? Contohnya ini, ya. Nah, jadi si 2 ini kita cek lagi seperti pakai Hipify tadi. 2 dengan 10 dengan 9. Mana yang paling besar? 10. Ya kan? Nah, kita swap lah dia kita swap 10 dan si 2 ini. Ya, sehingga seperti ini. Nah, gara-gara kita swap ke sana, yang tadi ini sudah hip, sudah tidak hip lagi. Ini udah nggak lagi ya, sudah nggak maksimal hip lagi ya. Sudah berganti lagi, tadi udah betul. Kalau bagian ini aja udah betul ya. Nah, bagian ini udah hip, bagian ini udah hip. Gara-gara 2 ini kita kan perlu cek lagi. Ya, perlu cek lagi sehingga ketukar lah. Setelah ditukar ini udah nggak hip lagi. Ya, 2 sudah parentnya sudah bukan nilai yang paling besar, malah sini paling besarnya 6. Ya. Nah, kalau terjadi seperti ini, ya, sebelah sini tidak ada yang kita tukar, berarti sebelah sini aman. Karena tadi 9 dan 1 ini kan sudah hip ya. Jadi kita nggak perlu cek lagi. Kita cuma cek untuk selanjutnya yang ada kita swap. Ya. Lihat sebelah sini tidak ada kita apa-apain ya, nggak perlu cek lagi. Sebelah sini ada yang kita swapkan ya, ada yang kita tukar, berarti kita harus lanjut kita cek. Si 2 ini kita cek lagi. Dia dengan 5 dan dengan 6. Dengan anak yang kanannya, anak kirinya. Paling gede 6. Swap lagi, jadi udah 6 gini. Ya. Lanjut lagi nggak? Nggak ada lagi data. Ya. Kalau ada. Jadi kita berhenti rekursif itu ingat nggak? Rekursif yang kita belajar fungsi rekursif itu selalu harus ada base-nya. Ya. Saat kita seperti kita cari, kemarin itu ada contoh, kita cari faktorial. Kapan base-nya? Ketika nilai 0 ya. Ketika 0. 0 faktorial sama dengan 1 itu memang langsung kita buat, nah, perlu dia cari. Kita buat base-nya jika 0 jika n-nya sudah sama dengan 0, kita return langsung 1. Nggak ada harus dipanggil apapun, langsung return 1 gitu. Nah, itu base-nya ya kan, ada base-nya. Begitu juga dalam heap ini. Karena ini juga rekursif harus ada base. Base itu apa? Ketika rekursif tidak lakukan lagi, ketika pemanggilan fungsi itu tidak dipanggil lagi. Kapan? Ya ini ketika sudah habis ya kan, ketika datanya sudah habis. Jadi kita selalu cek n-nya apa masih n kita berapa tadi, apakah sudah tidak lebih besar dari n, ya, nanti nggak usah cek lagi karena sudah tidak lebih besar dari n. Satu lagi, ketika tidak ada yang di-swap, itu juga base-nya. Jadi ada 2 base dalam suatu data heap. Ketika tidak ada yang di-swap, berhenti dia, nggak perlu lagi lanjutin ke bawah. Nah, satu lagi ketika memang sudah habis data di array untuk dicek, gitu ya. Nah, itu bagaimana algoritmanya, kita lihat pseudocode di bawah ini, ya. Nah, jadi Hipify, tadi kalau di atas Hipify-nya pseudocode ini sudah code ya, bukan pseudocode lagi ya. Nah, ini sudah code, kalau kita lihat sudah ada tipe dari functionnya ya. Nah, void kalau kita lihat nih tipe dari functionnya void, berarti tidak perlu return apa-apa ya. Nah, Hipify kalau di atas tadi cuma array, ya ternyata tidak bisa ya, kita harus kasih yang pertama array ya. Nah, berarti saat kita panggil function Hipify itu kita harus kasih 3 buah parameter. Yang pertama array, yaitu tadi data yang belum terhipify, data kita ya yang belum terurut dalam bentuk array kita berikan ke dalam function ini. Yang kedua, berapa jumlah dari array kita. Kalau logikanya kalau kita kasih array, dia pasti tahu berapa jumlahnya ya. Nah, misalnya kita kasih array 7, dia pasti tahu n-nya 7. Nah, kenapa kita masih harus berikan? Nah, dalam kasus ini nanti, ini perlu dalam kasus kita nanti melakukan Hipify. Ada batasnya sampai mana. Jadi bisa aja array kita itu 1000, tapi kita cuma Hipify-nya sampai 6. Bisa. Ya, ini nanti kita pakai waktu kita lagi sedang membangun heap short. Ya, jadi harus kita kasih parameternya.